Sehingga yang terjadi ketika sang ayah tersebut sedang melaksanakan sholat, terkadang sang anak tersebut menghampiri sang ayahnya yang sedang sholat, bahkan sampai merangkul. Kemudian apakah sholat seorang ayah tersebut bisa batal dengan sebab dirangkul atau dipegang oleh sang anak yang berusia baru 3 tahun, dalam arti belum dikhitan, itu bisa membatalkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalkufla wa nadhiru dzalika, lan utawi tetondene mengkono-mengkono alfamu wal anfu. Al-kulfatu iku kuncuk atau kulub. Fal asahu maka utawi kaul kang luwih sahih, annahu iku satuhune kelakuan yajibu wajib ghusluma opo ngewasuh barang tahtaha kang tetep ing dalem sore iya kulfah fil ghusli ing dalem tingkah adus wal istinjai lan tingkah cecewok ijroan kelawan nyilikaken laha maring iya kulfah mujrad zahiri ing dalem enggon lumakune zahir wa muqabiluhu lan utawi kang ngebandingane iya asoh yujri iku ngelikaken iya si wong ha ing iya kulfah mujral batini ing dalem enggon lumakune batin atau jero. Jadi di sini ada sebuah faidah, yang mana faidah ini membahas masalah tentang hukum mulut dan hidung, yang mana mulut dan hidung itu memiliki 2 hukum. Artinya seketika memiliki hukum zahir atau hukum luar, dan seketika juga memiliki hukum batin atau dalam, maksudnya termasuk kategori dalam. Di mana-mana itu termasuk hukum zahir berarti wajib terkena air, artinya wajib dibersihkan, wajib sampainya air terhadap anggota tersebut. Nah, ketika termasuk hukum batin, artinya hukum dalam, berarti tidak wajib terbasuh ataupun tidak wajib terkena air. Nah, begitu juga dengan hidung ataupun mulut, itu dalam hal mandi itu tidak termasuk hukum zahir, termasuknya hukum batin, artinya tidak wajib terkena air. Kemudian wa nadhiru dzalika al-kulfatu, sama seperti mulut dan hidung juga hukum kulfah, artinya kulfah itu kulub ya, kulub atau kata orang Jawa kuncup. Jadi zakar ujungnya itu kan ada kulub, ada kuncup yang menutupi hasyafah, yang menutupi hasyafah. Yang menutupi hasyafah itu termasuknya kulub ataupun kuncup. Nah, itu pun sama, hukum kulub pun terdapat 2 hukum. Yang pertama hukum zahir dan yang kedua hukum batin. Contoh seperti anak kecil yang belum dihitan, kemudian anak kecil itu pipis. Nah, setelah pipis kan berarti sisa-sisa pipis itu kan najis itu kan masih terdapat dalam kulub tersebut. Nah, itu tergantung, ada yang mengatakan 2 pendapat bahwa itu termasuknya hukum zahir dan hukum batin. Kalau termasuknya hukum batin berarti tidak wajib dibersihkan. Kemudian mana yang lebih sahih, pendapat masalah hukum kulfah ataupun kulub itu termasuk hukum batin atau hukum zahir. Fal asahu annahu yajibu ghuslu ma tahtaha fil ghusli wal istinjai. Adapun pendapat yang lebih sahih adalah termasuknya hukum zahir, artinya wajib dibersihkan, artinya wajib dibasuh ketika melaksanakan mandi atau istinja bercebok. Ijro'an laha mujrad zahiri wa muqabiluhu yujriha mujral batini. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hukum kulfah itu termasuknya hukum batin, artinya tidak wajib dibersihkan, tidak wajib
dibasuh ketika bermandi, tapi yang lebih sahih adalah termasuknya hukum zahir, artinya wajib dibersihkan, wajib dibasuh. Nah, kemudian ada kasus yang sering terjadi ketika seorang anak yang baru berusia 3 tahun memang sangatlah menyenangkan. Karena sangat sayangnya seorang ayah kepada anak tersebut, walaupun baru datang kerja, sang ayah sering menggendong anaknya tersebut. Sehingga yang terjadi ketika sang ayah tersebut sedang melaksanakan sholat, terkadang sang anak tersebut menghampiri sang ayahnya yang sedang sholat, bahkan sampai merangkul dan memegang-megang. Kemudian apakah sholat seorang ayah tersebut bisa batal dengan sebab dirangkul atau dipegang oleh sang anak yang berusia baru 3 tahun, dalam arti belum dikhitan, itu bisa membatalkan? Jawabannya, jika sang anak tersebut sampai menggendong atau memegang atau merangkul dan sang ayah tersebut meyakini bahwa di dalam tubuh sang anak tersebut terdapat najis, maka hukum sholatnya adalah batal. Nah, itu jika memang sampai memegang, ya, sampai memegang atau merangkul atau memangku atau menggendong, itu hukumnya batal. Tapi ada juga, kalau pendapat yang tadi itu kan ada yang mengatakan bahwa hukum kulub itu tidak termasuk hukum zahir, artinya tidak wajib dibasuh, tidak wajib dibersihkan. Jika merujuk kepada pendapat itu, maka sholatnya tidak batal. Tapi jika hanya sebatas bersentuhan, meskipun sang anak tersebut dalam tubuhnya ataupun dalam pakaiannya terdapat najis, jika hanya sebatas bersentuhan saja itu tidak membatalkan, selama bersentuhannya itu tidak terlalu lama, hanya sebatas seketika saja. Ukuran lama dan tidaknya itu adalah sekira-kira tumak ninah, ya. Ukuran tumak ninah itu kan dengan ukuran membaca subhanallah. Nah, jadi jika memang sekedar nempel, hanya nempel langsung lepas lagi, itu nggak batal. Tapi kalau sampai bersentuhan tapi lama, menghabiskan waktu sekira-kira mengucap subhanallah, nah, itu masih nempel, nah, itu batal jika memang si anak tersebut belum dikhitan dan atau terdapat najis. Itulah hukum ketika seseorang sedang melaksanakan sholat, kemudian dihampiri oleh sang anak yang belum khitan. Jika memang anak tersebut sampai merangkul atau menggendong atau memegang, maka hukumnya batal. Tapi jika hanya sebatas bersentuhan yang tidak lama, itu tidak batal.